Ini gua aja ngikutin ntar begitu juga. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini, video kali ini akan menyaksikan tentang bagaimana praktik coaching, dan saya sebagai observer, Bu Erna sebagai Coach, dan Bu Dewi sebagai Coaching. Nah, selamat menyaksikan. Oke, Bu Erna, selamat pagi. selamat pagi Pak Nana. Gimana kabarnya nih pagi ini? Puji Tuhan Pak, sehat. Baik ya, sehat sekali. Bagaimana Pak Nana kabarnya? Baik dan selalu semangat. Oke, Ibu, Bu Erna, Iya, Pak. sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Iya Pak. Ya, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati, artinya Ibu sebagai coach dan Bu Dewi sebagai coachee. Saya akan amati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coachee, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bu Dewi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Iya, terima kasih ya Pak Nana. Nah, pada proses coaching yang saya akan lakukan ini, potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu hal presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian terakhir ya Bu ya, Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa nanti menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, baik, demikian dulu ya Bu ya, pra observasi ini. Kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap Bu Dewi. Terima kasih Pak Nanang atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi, Iya. Nah, kali ini saya akan melakukan coaching ya sama Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Ibu gimana kabarnya? Sehat Ibu. Oke. Bu Dewi, waktu kita sepertinya tidak lama ya. Coaching ini cukup 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, begini Bu. Apa nih yang jadi permasalahan Ibu? Gini Bu, saya ada permasalahan yang mengenai rekan teman sekolah saya nih Bu. Iya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tuh ya, di sekolahan saya itu nggak ada perubahan Bu. Di situ saya lihat tidak ada perubahannya dari materi pelajaran yang mereka berikan, karena mereka masih memberikan metodenya metode ceramah dan ceramah terus. Padahal kan kita tahu sekarang ya Bu ya, perkembangan zaman itu udah keren lah Bu, udah canggih. Nah, semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah tuh tidak mau ada perubahannya Bu. Jadi mereka hanya mengandalkan metode konvensional aja, dan pembelajarannya jadi kurang bervariasi gitu. Oke Ibu, jadi kalau saya garis bawahi permasalahan Bu Dewi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu yang kurang bervariasi ya? Iya betul.
kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini ya, apa yang Ibu ingin kita dapatkan? Dari percakapan ini sih Bu, hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu. Khususnya mengenai penyampaian materi pembelajarannya mereka Bu, plan pembelajaran mereka gitu. Oke. Nah, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa nih Ibu yang Ibu ingin dapatkan? Saya sih inginnya ada perubahan misalnya dalam penyampaian metode Bu, model pembelajaran mereka dan media pembelajarannya Bu ya. Karena untuk yang lebih bervariatif, misalnya dengan menggunakan aplikasi yang lagi terbaru nih Bu, mengenai aplikasi Quizzes tuh Bu, kan sekarang lagi keren tuh Bu, lagi marak yang digunakan para guru. Maksudnya jangan hanya terus atau mereka sekedar menggunakan PowerPoint aja, itu sudah lebih baik Bu daripada hanya mengendalikan metode ceramah tanpa adanya media apapun, jadi kurang bervariatif gitu Bu. Oke, nah jadi dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi ya Bu. Nah begitu juga dengan model atau media bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya, yang Ibu inginkan. Nah sekarang berada di level 10 kira-kira ya di sekolah Ibu. Kalau menurut saya sih kalau Sekarang ini berada di level Ibu. level 6 Bu, masih di level 6 tuh di sekolah saya. Saya lihat kondisinya sih begitu Bu. Nah saya ingin ada perubahan itu, mereka ya sedikitnya naik dari level 6 untuk ke level 8 gitu Bu, ditingkatkan lagi gitu Bu. Oke, di level 6. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi? Saya sih pengennya Bu sampai level 8 aja Bu. Kan kemarin masih 6, maksudnya ditingkatkan jadi level 8 lah gitu Bu. Oke, jadi dari level 6 ke level 8 ya Bu? Iya. Nah, kira-kira usaha yang Ibu bisa lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut apa nih Bu? Setelah saya pikir-pikir sih Bu, tindakan yang bisa saya perbuat adalah melakukan kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu Bu, antara saya dan rekan-rekan guru secara face to face gitu, satu persatu berhadapan bergantian gitu. Oke, nah untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendamping, kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Bisakah dengan dan teman-teman tuh nyaman dengan penyampaiannya? Ya mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya mencoba konsultasi dulu ya Bu ke kepala sekolah itu dengan membuat semacam kegiatan pelatihan. Tapi sebelum saya konsultasi dulu nih Bu ke kepala sekolah, jadi ada kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan potensi teman-teman rekan-rekan sejawat ya Bu dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, nah berarti Ibu ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingan ya, atau pelatihan workshop ya Bu. Nah dari ketiganya ini kira-kira Ibu nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Bu? Sepertinya sih Bu, untuk yang ini pelatihan atau workshop perlu dipersiapkan dulu Bu, perlu waktu juga sih, yang tidak sebentar, kemudian biayanya juga harus mencari narasumber juga Bu. Jadi ya mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring aja Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Nah kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa nih? Ada sih Bu, teman rekan guru juga, dia ahli dalam IT, jadi mungkin bisa minta tolong, nanti minta bantuan dari teman itu yang jago IT.
Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentornya? Insya Allah sih Bu, kemungkinan minggu depan ya Bu. Saya akan melakukan itu Bu. Kira-kira saya coba dulu deh Bu, koordinasi dulu, kolaborasi dengan teman rekan sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring. Oke, bagus sekali ya Bu rencananya. Nah, kira-kira Bu dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya jadi tahu bagaimana cara untuk ada terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Nah, kemudian dibantu juga dengan rekan guru sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran nih bagaimana Ibu menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Nah, saya tunggu ya Bu Dewi kabar-kabarnya nanti. Nah, setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita Ibu lagi. Nah, hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu coaching kita. Semoga rencana-rencana Bu Dewi tadi untuk mentoring berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan lancar ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat juga untuk perubahan di sekolah ya Bu. Sama-sama Bu Dewi, mungkin nanti lain kali kalau ada yang Ibu ingin ceritakan langsung, nah Ibu bisa hubungin saya lagi ya. Nah, semoga kita bisa mengobrol di lain kesempatan ya Bu Dewi. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Dewi. Oke Bu Erna, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Dewi ya? Iya Pak. Oke. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching Pak dengan Alur Tirta. Nah, saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya, terlebih dari proses coaching tadi Bu, Bu Erna dengan Bu Dewi sudah berjalan dengan baik dan juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dewi sehingga Bu Dewi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oke, ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.